Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini masih membagikan lagi ya bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Oke, untuk topik kali ini adalah makanan apa saja yang saya konsumsi pada saat saya terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang waktu masih parah dan banyak sensasinya ya teman-teman, akan saya bagikan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan ya, bagi yang tidak menjalankan ya, atau belum kuat atau karena masih kondisinya belum memungkinkan ya nggak apa-apa, jangan berkecil hati ya teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman itu semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja teman-teman untuk menyingkat durasi karena ini juga sudah sore ya, sebentar lagi sudah mau buka puasa ya teman-teman ya. Makanan apa saja yang saya konsumsi ya pada saat saya itu terkena gangguan asam lambung ya, GERD ya, yang waktu saya itu masih parah dan banyak sensasinya ya. Pertama adalah makanan-makanan yang tidak memicu gas di lambung ya teman-teman ya. Sudah saya sampaikan bahwa saya itu ada peradangan di lambung juga ya teman-teman, ada GERD juga ya, ada anxiety ya, bahkan mungkin psikosomatis ya teman-teman, karena sudah halu gitu ya, pokoknya banyaklah sensasi-sensasi yang lainnya itu banyak ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut ya untuk masalah makanan. Saya bilang kenapa nggak usah takut ya. Kalau memang teman-teman mau mantang seperti saya ya, lakukan dengan konsisten ya. Dan ini juga mungkin akan teman-teman itu akan merasa jenuh ya. Tapi saya akan bagikan sesuai dengan pengalaman saya ya. Makanan-makanan apa saja yang saya konsumsi ya. Pertama adalah labu siam ya teman-teman. Saya bikin sayur ya, labu siam, wortel, jagung manis ya. Dan jagung manis ini biasanya ada yang cocok dan ada yang nggak cocok. Kebetulan saya itu cocok ya teman-teman, tapi yang masih muda. Yang masih muda, jadi kalau di sayur bening ya, campurin ke sayur bening itu rasanya itu manis ya teman-teman ya. Terus sayur bayam ya, bayam saya cocok, buncis itu saya cocok ya teman-teman. Jadi untuk setiap hari menunya ya, kalau di pagi hari saya sudah bikin atau dibikinkan juga itu sayur bening ya teman-teman. Bumbunya hanya dengan pakai kencur ya, terus garam, terus sama gula ya teman-teman, pakai daun salam. Nah itu seperti itu terus. Terus telur rebus saya nggak ketinggalan, setiap hari itu minimal saya itu 2 telur rebus ya teman-teman. Minimal itu 2. Nah untuk tahu tempe iya saya makan juga ya, tentunya dengan proses yang direbus dan dikukus. Kadang dikasih kecap ya teman-teman, dikasih kecap untuk rasa-rasa lah gitu ya teman-teman ya. Untuk ayam atau ikan saya makan atau enggak? Saya makan ya. Jadi untuk olahan ayam dan ikan saya itu 3 macam ya teman-teman ya, 3 macam ya. Jadi dikukus ya, terus dipepes ya, yang pakai daun ya, dikukus di tim ya, dipepes di daun, terus kadang saya bikin sop. Nah itu, kadang sop ikan saya bikin juga ya teman-teman. Tapi dengan bumbu-bumbu ya kembali lagi ya, saya tidak pakai bumbu-bumbu yang aneh-aneh ya, hanya garam ya, terus gula ya, terus pakai kaldu itu saya pakainya kaldu jamur ya teman-teman. Tapi ini kalau yang nggak cocok ya jangan ya, tapi kalau saya itu cocok ya kaldu jamur. Terus apalagi itu apa namanya, rebusan ya, rebusan itu saya makan ya teman-teman ya, baik itu pisang rebus ya, terus apa namanya itu yang merambat itu ubi ya, ubi ya, apa sih kalau di tempat teman-teman apa, kalau di tempat saya itu ubi ya, itu kan ada warnanya yang ungu, yang kuning, ungu, oranye sama putih ya, tapi saya cocok yang putih ya. Jadi karena ubi ini juga banyak yang nggak cocok juga ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung sebenarnya masalah makanan ya, tapi kalau pengalaman saya, karena memang saya dianjurkan oleh dokter untuk apa namanya, menghindari dulu ya, menghindari dulu makanan-makanan pemicu asam lambung atau pemicu gas di lambung ya, saya turutin aja. Jadi menunya yaitu teman-teman ya. Ya nasi putih tetap makan itu karena penting ya teman-teman ya. Terus sayur bening, isinya apa? Sayur bening isinya itu sayur labu ya. Kadang dicampurin bayam, kadang dicampurin wortel, kadang dicampurin dengan jagung manis yang masih muda ya, masih muda sekali ya teman-teman ya. Nah, terus untuk oseng ya, kadang saya oseng tapi dengan minyak jagung ya teman-teman. Kadang dengan minyak jagung itu buncis ya, buncis itu ya, karena buncis itu saya cocok ya teman-teman. Telur rebus ya, itu saya itu hampir tiap hari itu telur rebus minimal itu 2 ya teman-teman ya. Untuk ikan, ayam yaitu proses masaknya itu dengan dikukus ya, terus dipepes ya, terus di sop
ya teman-teman. Bumbunya juga nggak macam-macam ya, bumbunya nggak macam-macam ya teman-teman ya. Itu saya lakukan pada saat itu masih kondisinya masih parah lah ya, banyak sensasi ya, sempoyongan, keliengan, ngos-ngosan, terus ya pokoknya yang jalan aja masih agak susah lah ya, jalan jauh 10 meter 20 meter itu aja sudah ngap ya. Itu saya makanan-makanan yang saya konsumsi itu seperti itu, dan itu saya berlangsung itu hampir kurang lebih sekitar 6 bulan 7 bulanan lah ya teman-teman, untuk yang benar-benar pure ini seperti ini ya. Nah, saya mulai makan yang digoreng itu memasuki bulan ke-7 ya. Kondisinya sudah lumayan membaik ya. Saya sudah mulai mengkonsumsi makanan yang digoreng. Tempe digoreng, tahu digoreng, ikan digoreng ya. Sudah mulai sedikit-sedikit ya teman-teman saya coba. Karena saya melihat kondisinya. Dan saya waktu itu juga saya konsultasi sama dokter juga ya. Saya ingin makanan yang digoreng gitu. Oh, sebaiknya jangan. Kondisinya saya sudah lumayan enak dok ya, nggak apa-apa sedikit ya, tapi dengan minyak itu kalau bisa pakainya minyak jagung. Saya turutin pakai minyak jagung ya, nggak tahu ini apa namanya fungsinya ya, tapi setelah saya searching itu minyak jagung juga itu bagus ya, jadi ya saya pakai itu ya teman-teman ya. Nah tapi dalam jumlah porsi yang masih terbatas lah ya, nggak karena sudah bisa makan gorengan dan tidak menimbulkan sensasi saya terus makanan gorengan-gorengan, tetap porsinya saya batasi ya teman-teman. Sediakan tisu tebal ya ketika habis goreng itu, diperes begini ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya nggak usah bingung sebenarnya masalah makanan, karena makanan ini cocok-cocokan. Karena ada yang memang menyampaikan bahwa makan saja, nanti kalau nggak cocok itu nanti jangan dimakan lagi. Nah itu saya lakukan itu sudah memasuki bulan keberapa ya kalau nggak salah itu ya, sudah kondisinya sudah lumayan membaik lah ya teman-teman, sudah lumayan membaik ya. Itu saya memang sudah mulai mencoba ya, tapi dengan porsi yang sedikit. Nah kenapa saya tidak mencoba pas dulu-dulu itu ya, karena apa? Karena saya mengingat kondisi saya itu masih banyak sekali sensasinya, jadi saya juga belum berani mencoba-coba ya. Saya belum berani mencoba-coba karena juga anxiety-nya kan masih tinggi, jadi mau makan ini takut, itu takut, mendingan saya hindari dulu. Itu aja ya teman-teman ya, waktu itu saya itu seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman ya, untuk masalah makanan sebenarnya kembali lagi ke teman-teman ya. Kalau memang teman-teman itu sudah merasakan sudah lumayan membaik dan teman-teman itu mencoba makanan ini, makanan itu, terus tidak menimbulkan sensasi, ya nggak apa-apa, berarti itu cocok ya teman-teman ya. Tapi perlu diperhatikan ya, ketika kita makan, kadang ada makanan yang tidak menimbulkan reaksi secara langsung ya teman-teman. Itu reaksinya itu timbul bisa 2, 3, atau 4 hari ke depan gitu ya teman-teman. Jadi amati saja ketika teman-teman sudah mencoba makanan yang baru, yang lama tidak dikonsumsi, amatin saja. Hari pertama tidak ada sensasi, kedua, ketiga nggak ada sensasi ya, bisa saja itu hari keempat itu ada sensasi. Kalau misalkan nggak ada ya kemungkinan itu cocok ya teman-teman ya, kemungkinan itu cocok ya. Kalau saya memang lakukannya itu secara perlahan-lahan, dan alhamdulillah ya teman-teman, sekarang itu sudah mencoba walaupun yang ekstrim sekali gitu ya, yang ekstrim sekali itu saya itu belum ya, yang pedas gitu ya, terus yang makanan dengan bersaus-saus yang kental gitu, saya itu jujur saja itu belum ya teman-teman. Karena apa? Menurut saya itu saya juga perlu penyesuaian, harus sedikit demi sedikit dengan porsi yang dikendalikan ya. Jadi mentang-mentang sudah enak ya, sudah sembuh ya, tidak langsung apa saja saya makan itu, tidak, tetap saya jaga ya teman-teman, baik pola makannya ya, baik makanannya ya, itu tetap saya jaga ya teman-teman. Dan tentunya teman-teman ini ada juga yang merasakan tidak ada gangguan di lambung ya, tapi masih banyak sensasinya, bisa saja karena anxiety-nya memang teman-teman itu masih tinggi ya. Dan ini bisa di set dari pola pikir kita ya, pola pikir yang kita perbaiki ya, kita pokoknya berpikir yang positif-positif. Ini memang agak susah ya sebenarnya, berpikir positif seperti apa sih gitu kan, banyak pertanyaan seperti itu ya. Artinya kita sadari saja bahwa kita itu sedang terkena gangguan asam lambung, GERD ya, beserta anxiety ya, pasti sensasinya itu banyak. Jadi ketika muncul sensasi, ketika muncul rasa atau perasaan-perasaan yang nggak enak ya, kita harus sadari saja bahwa kita itu memang sedang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Wajar saja kalau kita itu mengalami sensasi. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya, itu contoh kecil saja ya, apa yang saya lakukan itu seperti itu. Jadi tidak meminimalisir kecemasan kita ya. Jadi ya wajar, karena banyak sekali ya teman-teman ya, pasti teman-teman juga
apa namanya, tahu ya, banyak sekali orang dengan gangguan asam lambung berat dan anxiety sensasinya kan sama ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi kan itu sudah membuktikan bahwa orang dengan gangguan asam lambung berat dan anxiety itu sensasinya ya seperti itu. Jadi eh, kita sadari saja ya, kita pokoknya berpikirnya ya slow aja lah, santai saja. Walaupun itu agak susah, tapi coba berlatih ya teman-teman. Insya Allah teman-teman juga nanti akan membaik ya, akan membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekali lagi untuk masalah makanan, teman-teman sebenarnya nggak perlu takut. Karena ini pengalaman saya belum tentu sama dengan teman-teman ya. Apa yang saya rasakan, walaupun sensasinya itu sama ya, mungkin kondisi fisik kita mungkin nggak sama juga ya teman-teman ya, tapi pengalaman saya perlu saya share juga buat teman-teman ya. Ya semoga saja bermanfaat gitu ya teman-teman. Jadi bagaimana saya itu menghindari makanan sudah saya sebutkan tadi ya, dan bagaimana saya itu makan ya, atau makannya apa saja ya sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi pokoknya makanan-makanan yang mengandung atau memicu gas lambung itu saya hindari dulu. Dan apa saja itu ya, teman-teman bisa searching di Google ya. Jadi searching makan aja nggak apa-apa ya. Kalau searching sensasi nanti akan menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Kalau untuk makanan-makanan kan banyak referensi ya, makanan-makanan yang bagus buat penderita gangguan asam lambung ya, makanan yang harus dihindari dulu gitu kan ada gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya, saya kembalikan lagi ke teman-teman untuk masalah makanan. Tapi kalau saya ya sudah saya bagikan ya kisah saya ya, bagaimana saya itu makan makanan pada saat terkena gangguan asam lambung berat dan anxiety pada saat masih parah ya teman-teman. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman. Untuk teman-teman semoga saja cepat membaik, terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya rabbal alamin. Ini sudah mendekati waktu buka puasa ya. Semoga teman-teman selalu sehat ya, amin ya rabbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.